Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anis Lubaba, Prodi Bahasa dan Sastra Arab UIN Has Jember. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemeriksaan, pemberian skor, dan juga pengelolaan tes hasil belajar. Sebelumnya, apa sih fungsi dari penilaian dalam proses pembelajaran? Penilaian berfungsi sebagai evaluasi kepada para guru agar dapat meningkatkan kemampuan mengajarnya dan juga membantu peserta didik dalam mencapai perkembangan belajar secara optimal. Yang pertama adalah teknik pemeriksaan hasil belajar. Di sini dilakukan dengan dua cara. Adapun cara yang pertama yaitu tes objektif dan yang kedua yaitu tes esai atau uraian. Tes objektif memiliki kelebihan yaitu lebih cepat dan akurat serta memiliki hasil kevalidan yang tinggi. Namun di sisi lain, tes objektif juga memiliki kekurangan, yaitu seorang guru tidak mengetahui secara betul tingkat pemahaman peserta didik dalam memahami mata pelajaran. Begitu pula dengan teknik tes uraian memiliki kelebihan, yaitu membantu seorang guru dalam memahami kemampuan siswa melalui gaya bahasa dalam lembar jawaban mereka. Sedangkan kekurangan dari tes uraian ini adalah memerlukan kejelian dan ketelitian dalam proses pengoreksiannya. Yang kedua adalah teknik pemberian skor hasil belajar. Skor yang diberikan kepada anak didik menggambarkan perolehan hasil belajar anak didik serta sebagai respon dari stimulus tes hasil belajar mereka, sehingga skor yang diperoleh mencerminkan pencapaian kompetensi dari hasil belajarnya. Pemberian skor pada soal-soal jenis objektif biasanya diberi skor 1 untuk setiap jawaban yang benar dan jawaban yang salah diberi nilai 0. Jumlah skor diperoleh dengan menjumlahkan skor yang diperoleh dari semua item soal objektif. Lalu untuk skor soal uraian biasanya dengan cara memberi bobot pada setiap item menurut tingkat kesulitannya atau sedikit banyaknya unsur yang harus dipenuhi dari setiap item soal. Yang ketiga adalah teknik pengelolaan skor tes hasil belajar. Prinsip pengelolaan adalah memasukkan dan menghitung semua skor hasil belajar yang telah diperoleh peserta didik selama periode tertentu. Menurut Zainal Arifin, dalam pengelolaan data hasil tes menggunakan 4 langkah pokok yang harus ditempuh. Yang pertama yaitu scoring, adalah memperoleh skor mentah dari 3 jenis alat bantu, yaitu kunci jawaban, kunci scoring, dan pedoman konversi. Yang kedua, mengubah skor mentah menjadi skor standar. Ketiga, mengkonversikan skor standar ke dalam nilai. Lalu yang keempat adalah melakukan analisis soal jika diperlukan untuk mengetahui derajat validitas dan juga reliabilitas soal, serta tingkat kesukaran soal dan juga daya pembedanya. Untuk yang pertama yaitu scoring. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tes objektif skor untuk satu soalnya yaitu berbobot 1. Apabila salah maka nilainya 0. Dan untuk tes uraian memiliki bobot sesuai dengan kesukaran setiap soalnya ataupun unsur yang tergandung dalam tiap soalnya. Yang kedua yaitu mengubah skor mentah menjadi skor standar yang memiliki 4 macam skala. Yang pertama skala 5 atau stand 5, yang kedua skala 9 atau stand 9, dan yang ketiga skala 11, lalu Z-score dan T-score. Yang terakhir, konversi skor. Konversi skor adalah proses transformasi skor mentah yang dicapai peserta didik ke dalam skor terjabar atau standar untuk menetapkan nilai hasil belajar yang diperoleh oleh peserta didik. Cara yang pertama yaitu PAP atau penilaian acuan patokan, adalah pendekatan penilaian yang membandingkan hasil pengukuran terhadap siswa dengan patokan batas lulus yang telah ditetapkan untuk masing-masing bidang mata pelajaran. Untuk cara yang terakhir yaitu PAN atau penilaian acuan norma, adalah penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap hasil belajar siswa yang lain dalam kelompoknya. Cukup sekian, syukran kasiron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.